Anak-anakku semuanya, sebelum kita berdiskusi tentang bagaimana pengelompokan pada hewan, mari kita ingat materi sebelumnya tentang pengelompokan pada tumbuhan. Pada tumbuhan terdapat kriteria klasifikasi tumbuhan. Masih ingat apa saja? Yang pertama adalah organ perkembangbiakannya. Bisa dengan spora atau bisa dengan bunga. Yang kedua adalah habitusnya. Bisa berupa semak, perdu, ataupun pohon. Bisa juga bagaimana bentuk ataupun ukuran daun, atau cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif, atau aseksual atau dengan vegetatif. Pada pengelompokan hewan, kriteria klasifikasinya sebagai berikut. Bisa dengan pertimbangan saluran pencernaan makanannya, karena hewan tingkat rendah ataupun tingkat tinggi berbeda sistem pencernaannya. Pada hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan juga anus. Bisa dilihat juga dari kerangka atau skeleton. Apakah kerangkanya di luar, namanya exoskeleton, atau kerangkanya di dalam tubuh atau endoskeleton. Yang ketiga bisa juga berupa anggota gerak. Apakah berkaki dua, tidak berkaki, atau kaki 4, dan sebagainya. Untuk lebih memahaminya, mari kita melakukan kegiatan 2.6 tentang pengelompokan pada hewan. Silakan diamati anak-anak gambar pada LK tersebut. Yang kalian siapkan adalah pinset, kaca pembesar atau nampan. Pada gambar tersebut ada gambar semut, ada lalat, capung, belalang, kupu-kupu, kaki seribu, maupun cacing dan udang. Adapun langkah-langkah kegiatan kita, siapkanlah nampan, kemudian ambil hewan tersebut menggunakan pinset, lalu amatilah menggunakan loop. Dari hasil pengamatan, silakan masukkan ke dalam tabel berikut ini. Ya, pada bagian kiri tuliskan nomor, sebelahnya adalah nama hewan, lalu ada bagian tubuh, lalu sayap, dan jumlah kaki. Contohnya, capung kakinya mempunyai jumlah 6 atau 3 pasang. Nah, bagian tubuhnya terdiri 3 bagian: kepala, badan, dan ekor. Karena ada beberapa jenis hewan yang bagiannya hanya kepala dan badan, tidak bisa dibedakan antara 3 bagian. Kemudian capung sayapnya berapa? Sepasang. Dari hasil pengamatan kalian, buatlah laporan dengan format sebagai berikut. Ada judul laporan, judulnya adalah laporan pengelompokan pada hewan. Tulis nama kalian, nama lengkapnya, dan kelas, dan tuliskan tujuan mengamati kalian itu apa. Apakah untuk hanya mengamati atau mengelompokkan? Silakan dituliskan. Kemudian langkah kegiatan silakan diuraikan seperti yang Pak Eri jelaskan tadi.
Kemudian buatlah tabel dan diisikan hewannya. Tadi kan contohnya capung, sekarang contoh hewan lain, misalnya kupu-kupu. Bagian tubuhnya bagaimana? Apakah 2 bagian atau 3 bagian? Sayapnya berapa pasang? Jumlah kakinya berapa pasang? Amati dan seterusnya untuk hewan selanjutnya. Nah, pada halaman 2 silakan anak-anak isikan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut ini. Yang pertama, tuliskan ciri-ciri setiap hewan. Hewan apa yang cirinya sama? Dari hasil tabel tadi kan kelihatan cirinya yang sama, mana bagiannya yang 3 bagian atau 2 bagian. Kemudian kelompok hewan-hewan yang memiliki ciri yang sama itu kalian masukkan dalam satu bagian. Setelah itu buatlah kesimpulan. Sekali lagi, kesimpulan dari pengamatan kalian. Baik anak-anak, selamat mencoba. Diamati lalu dibuat laporan sesuai dengan format yang telah diberikan.